Oke, selamat siang. Masih di channelnya Antonovos. Masih di dalam gagasan Read My Back, di mana kita harus selalu meninggalkan jejak baik buat generasi setelah kita. Hari ini gue lagi main di salah satu kantor sahabat gue, yaitu By Pro, By Production. Nanti kita tanya lah ya artinya apa By Pro. Ini gue sekarang lagi pengen ngobrol sama ownernya, dan kita ngobrolnya di depan rumah dulu karena ada sejarah yang unik yang bisa di-share buat teman-teman. Halo Om Bayu, apa kabar? Baik, halo semuanya, Mas Anto, apa kabar? Thank you. Udah menyambut dengan ramah. Harus disambut. Oh iya dong. Baik. Ini kita di luar dulu. Ya. Tadi gue pengen di dalam, terus disuruh di luar dulu karena ada sejarah penting. Coba Bay, kita ceritain Bay. Ini apa? Seonggok. Ini tempat sampah loh. Di atasnya ini tempat sampah. Ya, tapi punya rumah sikum depan. Tapi rapi, tempat sampahnya ini bagus. Bersih. Kita nongkrong di sini. Kenapa lu gua ajak ke sini? Gimana ceritanya gimana? Lu gua ajak ke sini karena ini punya cerita yang cukup menarik. Sejarah itu membawa kita sampai ke Tintin. Ya, itu dia. Dia Tintin kan urusan dia, bukan gue. Intinya bahwa penting sekali untuk kita mengingat sejarah. Sudah di titik yang menurut kita sukses, penting untuk kita melewati atau mendapat tilas ulang mana tempat-tempat yang dulu kita punya cerita yang unik di sana, karena saat itu lagi ngerintis, berjuang dan segala macam. Dan salah satu tempat ini. Gue bohong terus itu sama teman-teman. Oke. Gue main kantor lu ya. Boleh sob, jangan sekarang, lagi pindahan. Lagi renovasi. Itu terus yang gue sampaikan sampai satu titik. Padahal kantornya ada? Enggak. Itu semata-mata hanya services untuk memberikan keamanan sebenarnya. Tapi itu salah satu yang pernah gue sampaikan di dalam obrolan gue di YouTube ya, bahwa 50% dari apa yang kita usahakan tuh adalah kita harus juga nekat gitu ya. Nekat dalam arti yang positif ya yuk. Nekat tuh artinya kita berusaha untuk berani gitu loh. Wah, itu ada di 5 prinsip yang gue punya. Ya. Nah, inilah terus gimana tong sampah ini gimana? Inilah tempat yang akhirnya gue menghadap nanti kita masuk ke ruangan itu. Itu sebenarnya itu rumah saudara gue lah, rumah kakak gue yang ternyata dia ingin membuat surprise buat gue. Karena itu dipersiapkan memang untuk kantor gue rupanya. Tapi prosesnya gue di shock terapi. Kalau lagi susah itu kan tensi ya, Bos. Terus dia bilang, ini dikontrakin nggak? Boleh nggak aku kontrak di sini? Gue bilang itu waktu itu. Terus dia bilang, aduh, nggak usah deh ngomongin kantor. Nggak punya duit, jauh-jauh dia bilang. Oke. Nah itu ceritanya. Dia sengaja ya supaya lo tuh struggle gitu. Sengaja terus. Kemudian ada orang yang datang ke situ mau ngontrak tempat dia, kemudian menyebutkan nilai lah, berapa dia mau ngambil 2 tahun waktu itu ada. Oke, jadi lo hampir keduluan sama orang lain. Hampir keduluan. Terus dia bilang, oke Pak, kalau 2 tahun sekian saya bayar langsung. Dia bilang gitu. Terus si abang gua bilang, oh enggak Pak, ini udah laku nih, udah ada yang punya. Dia bilang. Nah itu orang pulang, habis itu gua bilang, emang siapa bang yang nyewa? Ada lah, dia bilang gitu. Nah itu dia ngambil 2 tahun segitu. Aku lebih mahal dari itu dapatnya. Dengar angka segitu, waktu itu gue sebut aja deh, 45 juta per tahun. Gue langsung yang ya Allah, memang nggak punya duit. Jadi ya gue balik lagi ke duduk di tempat ini. Cuman ya Allah. Pada saat itu lo merasa nggak mungkin lah ya? Bukan nggak mungkin, nggak punya uang aja. Ya nggak ada uangnya. Waktu itu ya sudahlah. Akhirnya lo duduk lagi di tempat sampah ini. Oke. Dan terus gua ini tempat sampah ini persis di depan kantor lo ya? Yes. Jadi lo duduk di tempat sampah memandangi kantor yang lagi direnovasi. Yang bukan punya gua. Yang punya. Cuman itu ini kayaknya lucu kalau bikin kantor. Iya. Nah, dan di ujung pembicaraan itu dia lagi ngeliatin tukangnya. Setelah selesai dia balik ke sini. Dan itu sangat haru sih. Terus dia membuka rahasianya. Dia bilang, apakah kau udah pantas punya kantor? Apakah kau mampu membayar segala macam? Jawaban gue saat itu pada saat gue dikasih, gue bilang bahwa Tuhan berarti sudah mempercayakan, berarti gue mampu bayarnya. Pada saat lo sudah dipercaya, berarti pada saat itu lo yakin bahwa Tuhan akan memberikan lo jalan agar lo juga bisa membayar kantor itu. Itu pasti ada berkah pekerjaan. Sejak itu yang gue sampaikan ke beliau. Dan beliau langsung meluk gue. Dia ngasih kuncinya.
tapi kau tetap harus bayar sewanya. Iya. Terus aku bilang berapa bayar? Semampumu. Nah itu di situ gue nangis. Nah, itu salah satu tanda. Ya mungkin memang asbabnya karena dia abang gue, tapi bisnisnya tetap ada. Tapi yang paling indah adalah jika gue mampu. Nah dari sana artinya muncullah jalan itu ya. Ya, ternyata itu benar kantor gue. Makanya secara hati gue ngeliatnya lucu nih jadi kantor. Nah, lu mau lihat nggak kantornya sederhana tapi boleh. Yang penting gue ada kopi. Wes, yang namanya kopi kebetulan gue anak Medan. Terus apa hubungannya? Ya kita ke dalam Bipro ya. Lanjut lagi tadi Indonesia Merindu. Berarti Indonesia Merindu bentuknya adalah sebuah museum berada di Probolinggo dan sekarang lagi tahap akan pembangunan museum. Proses. Belum dibangun tadi? Belum. Kalau secara lahannya sudah, kita berproses untuk ini membangunnya, tapi bahwa perhelatan eksibisinya akan tetap jalan. Untuk umum, insya Allah akan dibuka tanggal 22 Oktober ini. Adanya di Museum Probolinggo, kemudian itu dibuka buat masyarakat. 22 Oktober ini. Museum segitu besar, itu kita cuma menampung 30 orang. Why? Karena protokol kesehatan. Yes. Jadi orang bergilir untuk masuk situ. Itu masuknya kita per session per jam. Jadi untuk beli tiketnya pun kita sudah punya aplikasinya. Aplikasi itu saat ini bisa di-download hanya untuk agent saja. Karena kita juga lagi ngebangun aplikasi supaya bisa di-download sama semua orang. Tetap berproses. Pencapaian yang didapat oleh Bipro selama ini menurutku adalah satu prestasi yang luar biasa. Artinya lo mampu bertahan juga di masa COVID, ya kan? Mudah-mudahan buat teman-teman yang lain juga punya cara atau menemukan jalan keluar yang baik. Ya, salah satunya kita tetap berkreasi, tetap semangat, ikhlas dengan apa yang terjadi, jalanin aja terus. Ya kan? Sometimes memang kita nggak punya apa-apa, tapi ya kreativitas yang tidak boleh berhenti. Apapun itu, karena YouTube gue juga ini termasuk hal yang gue lakukan, gitu, untuk mengisi supaya gue nggak berhenti berpikir. Nah, terakhir lo kan gue tahu dari awal kan banyak mengajak teman-teman ya bergabung di Bipro gitu. Bagaimana sih lo akhirnya bisa membuat orang ini solid? Kalau yang ngajarin, kompak. Kalau yang ngajarin. Ya di sini kan ceritanya gue sebagai pemirsa. Ya. Sebenarnya pertanyaan ini dia. Gue cuma menghadap, menyesuaikan situasi. Kuncinya sebenarnya seperti yang pernah lu kasih ke gue, bahwa dikasih tahu, dikawani, dikasih deadline. Itu dan luar biasanya di Bipro, tim Bipro itu awalnya ya kami sama. Orang yang tak tahu apa-apa, maaf, laptop aja dia nggak kenal. Tapi saat ini kalau lihat proposalnya, proposal lokal. Why? Karena ya udah lah ya, masa sudah setuanya harus bikin proposal. Berarti kan lo menjalankan proses namanya persistence. Persistence itu adalah tekun. Ya, orang-orangnya bisa diajak tekun karena di dalam satu tim biasanya tuh ada mental. Nggak semuanya bisa melewati proses yang sama dan punya misi yang sama. Nah, baik, terakhir sebagai kuncinya tadi. Ya, kuncinya berikan kepada mereka bahwa this is true. Ini bukan sebuah harapan belaka. Contohnya siapa kita? Bahwa kalau dari sosial kehidupan pada saat itu gue jauh lebih mapan daripada mereka. Yang gue sampaikan adalah ini pekerjaan. Bahwa kalau kamu tekun di sini, kamu bisa. Apapun yang kamu mau bisa. Dan bisanya mereka rasain step by step. Oh iya gue bisa. Oh iya gue bisa. Oh iya gue bisa. Dari single nggak punya apa-apa, kemudian punya ilmu. Kemarin yang gue sampaikan adalah prinsip untuk menjadi orang kaya. Yang pertama itu adalah harus kaya hati dulu. Kemudian harus kaya ilmu. Walaupun dibuat sedikit sebenarnya. Yang terakhir, setelah dua ini dimiliki, yang terakhir menurut dunia, kau akan kaya harta, kaya segala-galanya. Tapi tetaplah hidup sederhana. Dengan sikap sederhana segala macam. Karena ya perlu dilewati waktu itu.
pakai apa segala macam, gue bilang sama tim. Kita juga pernah ada kasih Naik yang segitiga, Oh, iya. selimpan. Tapi itu kan proses semuanya yang. Sekarang buat teman-teman yuk, buat teman-teman yang lagi dijalanin proses pembangunan, ya mungkin sekarang lagi rehat ya, tapi paling tidak YouTube ini kan abadi ya, orang bisa nonton nanti setelah COVID juga masih bisa disaksikan. Apa yuk yang bisa lo berikan tips-tips buat teman-teman yang lagi membangun event organizer? Oh, dreams. Oke. Harus punya dreams tuh. Iya. Oke. Kalau dulu harus punya apa namanya, role model. Ya. Ya. Begitu kita membangun kantor, role model kantor kita pengen jadi seperti apa. Nah, waktu itu gue pengen jadi seperti agensi lah di luar sana. Berarti lo setuju dong dengan prinsip gue? Gue dulu punya prinsip gini. Ada orang bilang sama gue mimpinya besar, ya kan? Tapi akhirnya gue balikin sama orang itu bahwa lo berpikir kecilan. Yes. Gitu. Jadi mimpilah yang besar dan fokuslah kepada mimpi itu dan insya Allah itu akan dirasakan. Berpikir besarlah Anda, maka Anda akan menjadi besar. Ya. Ya. Itu udah pasti. Nah, kalau kita ambil prinsip dalam berkelana, Berprasangka berprasangka baiklah kepada Hmm. Tuhan, karena itu yang Anda. Ya, ya. Pakai aja dan gue kemarin di Probolinggo kemarin, yang seperti gue bilang, bahwa semua sudah disiapkan. Ya. Aku seperti sang kamu. Bahasa itu. Kalau keberatan nanti di Ya, edit. ya, ya. Tapi ini mungkin bisa jadi penyemangat maksud Ya, gua. ya. Jangan pernah berhenti. Semangatlah terus. Pasti kau sampai di titikmu. Pasti. Ya. Kapan? I don't know. Riset gua adalah orang akan sukses ini itu di 8 sampai 12 tahun perjalanannya di satu industri yang sama. Jika kau menekuni dengan tekun, paling cepat itu 5 tahun. Gua ajak ngobrol, itu kesuksesan dia dicapai 8 tahun. Dan paling lama 12 tahun. Pasti kau sukses. Mau jadi apa tukang sapu? Tekunin aja. Ya, kan sapu. Gak mudah menjadi tukang sapu yang setiap pagi jam 4 pagi, Iya. bahkan ada ditabrak orang segala macam. Tapi begitu ditekunin, maka itu akan menjadi kenikmatan. Ya pokoknya dapat segini, alhamdulillah, dapat besar, alhamdulillah, udah senang aja lah. Karena Tuhan menciptakan bumi beserta isinya untuk kita bersenang-senang. Sedih pasti datang. Ya. Tapi ingat, ada Tuhan. Udah. Oh ya, kembalikan ke dia, kita nyerah. Habis itu kita minta yang baik sama beliau, pasti beliau kasih. Pasti. Nggak mungkin nggak, itu pasti. Kadang-kadang kita sendiri yang menggugurkan. Seperti yang lawan bicara lalu. Mimpi lu kegedean. Nah, dia menggugurkan. Tapi selama mimpi itu masih ada, tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu. Tapi ya tetap lah, namanya setiap hari harus dimakan, berpikir itu sampai ke mimpi itu ya harus dilakukan terus menurut gua sih sebelumnya. Karena itu yang kenyataan di gua. Seperti kita kantor tadi ya akhirnya gua punya. Nah, gua sekarang punya pengen. Artinya prinsip-prinsip usaha yang gua dapat selama ini juga yang gua anggap itu sebagai ilmu pengetahuan dari teman-teman yang lebih senior, teman-teman yang lebih ahli. Ternyata sedikit banyak gua lihat Bipro menerapkan itu sejak awal. Yaitu apa? Persistence, knowledge, experience, integrity, itu semuanya ada di Bipro. Jadi buat teman-teman semua yang sedang membangun IO, banyak hal yang bisa dicontoh, hal-hal baik. Boleh maksudnya yang tadi membangun, pesan gue cuma satu. Buat teman-teman semuanya, maafin kalau ini kurang baik, tapi insya Allah baik. Bahwa jangan pernah bohong. Ya. Jangan bohongin klien, jangan bohongin tim lo, dan jangan bohongin diri lo. Itu aja. Okay. Be honest with yourself, be honest with your company, be honest with your client. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan channel Antonovos. Baik, thank you. Ya, masih tetap di Gagasan Read My Way, di mana kita harus selalu meninggalkan jejak baik buat generasi setelah kita. Thank you. See you.